Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Rahmansyah dari Prodi Sistem Informasi, mata kuliah Manajemen Sistem Teknologi Informasi, Ruang 01. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pentingnya teknologi informasi dalam membangun sebuah sistem. Teknologi informasi merupakan studi atau perancangan atau implementasi dan pengembangan manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Teknologi informasi memanfaatkan komputer, elektronik, dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, memproses, dan memperoleh informasi secara aman. Teknologi informasi sangat penting dalam membangun suatu sistem. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dapat menyebabkan perubahan pada kebiasaan kerja. Untuk membangun sebuah sistem perusahaan, kita harus mengetahui keuntungan-keuntungan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu keuntungannya kita dapat mengubah proses manual menjadi otomatis sehingga dapat mengurangi biaya operasional perusahaan. Yang kedua, waktu yang diperlukan untuk mengerjakan tugas pekerjaan perusahaan menjadi lebih cepat, efisien, dan efektif. Kemudian pengambilan keputusannya menjadi lebih cepat karena teknologi yang dibutuhkan dan dapat diperoleh dengan cepat. Kemudian bisa menghemat biaya untuk promosi dan pemasaran karena bisa dilakukan melalui sistem yang dibuat. Dengan teknologi, sistem akan dapat terintegrasi di semua kantor atau perusahaan sehingga akan dapat meningkatkan kecepatan dalam respon sesuatu. Pihak manajemen akan mengetahui kondisi perusahaan tanpa harus berkunjung ke kantor-kantor yang lainnya. Keuntungan dari penerapan sistem teknologi ini yaitu menghemat biaya promosi yang dapat dilakukan dan menerapkan teknologi informasi melalui online. Di sini dapat disimpulkan bahwa sistem sangat penting dan sangat diperlukan untuk membangun suatu sistem aplikasi. Sebab dalam proses pembuatan aplikasi atau sistem itu sendiri, langkahnya memerlukan dan menggunakan teknologi informasi. Dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam suatu perusahaan atau organisasi, mampu menghemat biaya dalam semua aspek seperti tenaga kerja, proses pemasaran, bahkan manajemen. Yang kedua, di sini ada proses teknologi informasi dalam aplikasi pembelajaran Kuiper School. Saya memilih Kuiper School untuk dibahas. E-learning sebagai media pembelajaran jarak jauh atau distance learning memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan komputer dan internet. E-learning memungkinkan siswa untuk menimba ilmu tanpa harus menghadiri kelas. Pembelajaran ini sangat efektif di tengah pandemi saat ini. Penerapan e-learning mempunyai fungsi untuk mempercepat jalan menuju tercapainya tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Kuiper School ini memberikan kemudahan bagi guru untuk mengirim tugas ke perangkat yang dimiliki oleh siswa. Selain itu dapat memantau perkembangan belajar siswa. Kuiper ini membantu siswa menerima pendidikan berkualitas tanpa batasan dan memberdayakan pendidik untuk menyebarkan wawasan. Teknologi yang telah masuk ke dalam berbagai sendi kehidupan melalui berbagai macam industri yang dikonsumsi tanpa kita sadari setiap harinya. Teknologi merupakan hal yang sangat penting di dalam industri pendidikan. Kegunaan teknologi informasi dalam Kuiper yaitu untuk membuat training insentif, yang maksudnya untuk memastikan guru memahami pemanfaatan materi serta soal yang tersedia, serta pembuatan materi dengan kebutuhan.
Kemudian bisa digunakan untuk memaksimalkan implementasi Kuiper System sebagai media ulangan harian, ujian semester, serta proses laporan hasil belajar siswa. Dengan laporan hasil tersebut, sekolah akan mendapatkan informasi detail mengenai tingkat keaktifan guru dan siswa, serta hasil belajar dan analisa menyeluruh untuk proses perbaikan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang peranan sistem teknologi informasi di dalam e-commerce. Saya memilih Shopee sebagai e-commerce-nya. Shopee ini merupakan salah satu e-commerce terbesar yang ada di Indonesia. Untuk menggunakan Shopee ini kita harus memasukkan data kita atau meregistrasi data terlebih dahulu. Untuk mendaftarkan akun Shopee kita harus mengikuti alur pendaftaran yang sudah ditentukan. Pertama kita harus download Shopee terlebih dahulu, kemudian klik menu daftar. Di situ ada pilihan kita daftar melalui email atau nomor telepon atau Facebook atau akun yang lainnya. Cara registrasi akun Shopee menggunakan nomor handphone, yaitu yang pertama memasukkan nomor handphone Anda, lalu klik lanjut, kemudian akan masuk berupa verifikasi SMS dari Shopee. Selanjutnya kita disuruh membuat username yang akan dipakai untuk login. Kemudian kita membuat password dan kita mengulangi passwordnya. Cara tersebut merupakan cara registrasi Shopee melalui nomor handphone. Setelah selesai registrasi, kita sudah bisa melakukan pembelian produk yang ada di Shopee. Caranya yaitu dengan memilih produk yang kita ingin beli. Untuk mencari produk yang akan dibeli, kita memakai fitur pencarian yang ada di layanan utama Shopee. Banyak sekali kategori yang tersedia. Apabila kita mau membeli ponsel, maka kita harus mencari di fitur tersebut dengan mengetik ponsel. Setelah muncul produk yang kita inginkan, kita tinggal memilih produk tersebut, kemudian tap tombol masukkan keranjang atau tombol beli sekarang. Setelah itu kita diminta melengkapi pesanan dengan memilih warna atau model yang dibeli. Setelah itu kita diantar masuk ke dalam proses checkout. Nah, untuk proses checkout tersebut, Shopee akan meminta alamat pengiriman agar mudah mengantarkan barang ke lokasi yang dituju. Kemudian setelah melakukan proses checkout, kita diminta memilih metode pembayaran. Di metode pembayaran ini banyak sekali metode yang bisa dipilih. Contohnya yaitu dengan kartu kredit atau melalui Alfamart, transfer bank, dan lain-lain. Apabila kita ingin membayar melalui Alfamart atau Indomart, kita harus memilih metode pembayaran tersebut. Setelah itu, kita klik bayar sekarang, lalu akan muncul kode unik yang harus diserahkan kepada agen pembayaran tersebut. Apabila kita sudah memasukkan tombol tersebut, maka kita menuntaskan pembelian barang dengan melakukan pembayaran. Setelah kita melakukan pembayaran, sistem Shopee akan secara otomatis melakukan verifikasi dan konfirmasi. Kemudian yang ketiga ada peranan database dalam e-commerce. Database ini sangat berperan penting bagi e-commerce karena di e-commerce membutuhkan data para penggunanya agar tidak terjadi kekeliruan. Selain itu, e-commerce memerlukan database sebagai penunjuk arah penjualan. Maksudnya database pelanggan dapat digunakan sebagai salah satu penunjuk arah penjualan agar produk dapat memasuki pasar yang tepat. Kemudian sebagai gambaran potensi pasar, database lengkap dan akurat akan membantu para pebisnis dalam menentukan proses potensi pasar berdasarkan area atau kelompok umur. Kemudian bisa untuk merekam customer blacklist
Dengan database yang kita punya, kita dapat tahu pelanggan yang bermasalah dalam melakukan transaksi penjualan. Maka dari itu, e-commerce memerlukan database pengguna untuk mengetahui hal tersebut dan dengan mudah melakukan blokir atau blacklist terhadap customer yang bermasalah. Kemudian menganalisis penjualan. Database yang baik akan membantu para pebisnis dalam menawarkan produk baru kepada pelanggan dan pelanggan yang lain. Selain itu, menggunakan database untuk menganalisis penurunan atau peningkatan penjualan. Yang terakhir, sebagai sarana berkomunikasi. Database diperlukan untuk menjalin komunikasi dengan pelanggan secara personal sehingga akan timbul kedekatan antara pelanggan dengan produk. Kemudian yang kelima itu sistem pendukung keputusan dan hubungannya dengan manajemen sistem teknologi informasi. Sistem pendukung keputusan atau SPK merupakan sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tak terstruktur. Sistem pendukung keputusan merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang dipakai untuk mengambil keputusan dalam organisasi atau perusahaan. Sistem ini memberikan pertimbangan kepada manajer atau direktur untuk memutuskan sebuah kebijakan tertentu dan dapat menghasilkan solusi dengan lebih cepat serta hasilnya dapat diandalkan. Sistem pendukung keputusan ini berkaitan dengan manajemen sistem teknologi informasi. Kaitannya antara SPK dengan MSTI memang tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling membutuhkan. MSTI mendukung analisa keputusan dan pembuatan keputusan. Informasi yang dihasilkan dari MSTI digunakan untuk membantu menyatukan beberapa fungsi informasi bisnis yang sudah terkomputerisasi. Sistem pendukung keputusan dirancang untuk menjawab semua kebutuhan informasi yang terstruktur atau tidak terstruktur. SPK ini memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data atau informasi yang sudah disediakan dari MSTI. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.